Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, tidak ada akhwatnya ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang saya hormati, wabil khusus para tuan-tuan guru, para tokoh dan pimpinan ormas Islam se-Kepri dan juga Kota Batam. Dan yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, Pak Kiai, Pak Ustadz, karena saya juga baru hadir tadi pagi dan tidak mengikuti acara pembukaan semalam. Dan yang saya hormati Akhinal Ustaz Fadlan Garamatan. Beliau ini salah seorang dai dari Papua yang luar biasa, yang mendapatkan penghargaan dari Republika sebagai tokoh perubahan Indonesia tahun berapa Ustaz? 2011. Luar biasa, ini tokoh perubahan yang mampu mengubah wajah Papua yang barangkali kesan awalnya itu mayoritas Kristen atau animis, tapi beliau bisa mengubah keadaan, banyak mengislamkan suku-suku di daerah Nuar, terutama di Papua. Alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, ini satu keberkahan dan mudah-mudahan menjadi contoh tauladan buat kita semua untuk menjaga akidah di tengah-tengah umat Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, kalau Prof Baharun barangkali sudah membuka pintu, sudah menggedor, menggedor-gedor itu artinya sudah saya ini dipersilahkan untuk jalan. Ya, nah karena sudah dipersilahkan jalan, langsung saja saya masuk bab tentang syubhat. Syubhat Syiah ini memang mereka tidak bisa menegakkan ajarannya tanpa mendekonstruksi dalil-dalil Ahlus Sunnah. Karena Syiah ini berambisi untuk menggantikan Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ideologi dasar mereka adalah untuk mengganti ajaran Islam yang paten, yang baku, yang diwariskan oleh Rasul SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama salafus saleh sampai kita ini. Mereka hendak ganti dengan versi yang baru menurut Ahlul Bait, versi mereka. Saya kira Ahlul Bait sudah dijelaskan oleh Prof Baharun, ya, versi mereka yang menyimpang itu. Ajaran mereka tidak bisa tegak tanpa melucuti dalil-dalil Ahlus Sunnah atau tanpa mengkritisi, bukan hanya mendekonstruksi dal hadis-hadis Sunni, tetapi juga memperkosa ayat-ayat. Ya, juga selain itu mendiskualifikasi para pembesar sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Juga mendiskualifikasi para ulama-ulama generasi pertama yang meriwayatkan hadis sunnah Nabi dari para sahabat. Nanti kita akan lihat dalam kajian kita pada siang hari ini bagaimana pandangan Syiah Rafidhah terhadap misalnya perawi sunnah seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Sa'id Ibn al-Musayyib, Sufyan Ats-Tsauri, yang itu adalah pembesar-pembesar kibar ar-ruwat anis sahabah ridwanullahi alaihim ajmain. Mereka dekonstruksi demikian rupa dan mereka manipulasi. Ya, saya bawa data-data ini dari buku-buku yang ditulis oleh saudara Jalaluddin Rahmat sebagai tokoh Dewan Syuro Ijabi yang diakui sendiri mereka ini golongan bagian dari Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah di Indonesia. Baik, yang pertama
sebagai introduksi pendahuluan, kita mesti memperhatikan peringatan-peringatan dari para ulama terhadap Syiah ini. Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, jangan kamu ajak mereka bicara dan jangan pula kamu riwayatkan hadis dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu suka berdusta. Jadi dusta ini makanan sehari-hari. Berikutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wafat tahun 204 Hijriah, ya. Beliau diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, menyatakan, lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzaba fid da'wa wa ashhada fiz zuri minar rafidah. Saya belum pernah melihat seseorang yang paling berani bersaksi palsu, ya, dan lebih berdusta dalam dakwaannya lebih daripada orang-orang Rafidhah ini. Lalu beliau memberikan nasihat, wasiat kepada murid-muridnya, diantaranya Imam Al-Buwaiti, Abu Yusuf Muhammad. Beliau mengatakan, la tusalli khalfar rafidhi, jangan kamu sholat di belakang Rafidhi, yaitu mereka yang berkata atau meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bukanlah imam yang sah setelah Rasulullah SAW. Peringatan yang ketiga dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, sama, beliau seperti gurunya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Beliau mengatakan, janganlah seseorang sholat di belakang Rafidhi yang suka mencela-cela sahabat Rasulullah SAW. Ini sangat banyak sekali peringatan-peringatan. Artinya kalau kita masih berkelit-kelit lagi, tidak memperhatikan fatwa-fatwa, pandangan, apa yang diyakini oleh kibar ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa kita masih ingin beradaptasi, bermujamalah, atau inginlah katakan kita kedepankan persatuan, akhlak dan sebagainya, ini bertentangan sebenarnya dengan fatwa-fatwa ulama kita. Ya, persaudaraan dari segi kemanusiaan mafi muskilah, tidak ada masalah. Ya, karena kepada ahlul kitab, kepada Yahudi Nasrani pun kita saling hormat menghormati tanpa mencampuri akidah. Tapi masalahnya kalau dengan Syiah ini mereka mencampuri akidah kita. Ya, selalu mendekonstruksi. Anda tidak benar begini, sholatnya enggak begitu, puasanya enggak begitu dari Ahlul Bait, ya, azannya enggak begitu, fikihnya enggak begitu, bahkan keyakinannya itu salah, apa Khulafaur Rasyidin kalian hormati itu salah. Nah, ini kan merongrong. Kalau Ahlul Kitab Yahudi Nasrani itu sudah tahu batasan, oh ini ya sudah, Islam udah ya begitu, nggak perlu dicampuri lagi. Tapi kalau Syiah ini tidak, saudara. Selama masih ada ahlu sunnah di muka bumi ini, mereka akan terus tetap merongrong dan mendekonstruksi adillah baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bahkan mendiskualifikasi para sahabat-sahabat Rasul SAW. Ada seorang ulama modern, Syekh Mustafa As-Sibai, ya, beliau menulis pengalaman pahitnya berhubungan dengan Syiah. Ini ulama di Syria, ya, yang sering beradaptasi atau berhubungan muamalah dengan orang-orang Syiah, termasuk penulis kitab Al-Murajaat yang namanya Syarafuddin Al-Musawi, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Dialog Sunni Syiah. Ya. Mustafa Sibai setelah berdialog dengan Al-Musawi ini, awalnya kagum dengan isu persatuan ini, kita harus kuat persatuan umat Islam, tapi di belakang dia menghina-hina sahabat dan menerbitkan buku yang menyerang Abu Hurairah. Sehingga beliau tulislah kekecewaannya dalam buku beliau As-Sunnah wa Makanatuha fit Tasyri', bahwa Rafidhah adalah merupakan aliran sesat yang paling banyak berdusta, terutama untuk membunuh karakter dan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, berikutnya saya ingin masuk ke dalam syubhat pertama, yaitu terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang dijadikan pegangan oleh Rafidhah ini
Yang pertama adalah ayat At-Tathhir, ayat penyucian. Dalam surah Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Ditulis oleh Emilia dan Jalaluddin Rahmat dalam bukunya 40 Masalah Syiah. Hadis-hadis tentang sababun nuzul ini dengan jelas menunjukkan bahwa Ahlul Bait itu tidak termasuk ke dalamnya istri-istri Nabi. Mereka keluarkan istri-istri Nabi dari cakupan Ahlul Bait. Kenapa? Kata innama menunjukkan bahwa Ahlul Bait dibatasi pada orang-orang yang namanya disebut dalam hadis itu, yaitu Ahlul Kisah, ya, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajmain. Karena Ahlul Bait dijamin suci dengan firman Tuhan, maka Syiah tidak menemukan selain Ahlul Bait imam yang patut mereka patuhi. Nah, ini trik yang pertama untuk mempengaruhi orang-orang awam yang tidak mengerti apa itu Islam, bagaimana berislam, bagaimana kita mengambil hukum dalam agama Islam ini. Biasanya pertama dijerat dengan kata-kata kita tidak bisa menemui selain imam-imam Syiah yang suci yang patut kita patuhi. Karena yang lain katanya Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah itu tidak maksum, tidak suci. Mereka begitu, Pak, menebarkan subhatnya itu. Imam Syafi'i itu apa? Malik itu apa? Tidak dijamin kesuciannya, nggak maksum itu, fikihnya rusak dan lain sebagainya. Ya, nah ini trik mereka gunakan. Dalilnya dari ayat Al-Ahzab ini, innama yuridullahu dan seterusnya. Apa jawabannya? Kalau kita debat dengan mereka, ya, maka kita mesti memberikan jawaban yang tegas. Ya. Kita lihat ayat ini tidak bisa dipisahkan dari konteks ayat sebelum dan sesudahnya yang berbicara tentang istri-istri Rasulullah SAW. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah dan seterusnya sampai Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait, yang mana tegas cakupan Ahlul Bait di dalam Al-Quran, baik itu sirkulasinya, siaknya dan asbabun nuzulnya dan hadis-hadis yang berkaitan, bisa kita simpulkan bahwa Ahlul Bait itu mencakup Rasul SAW, para istri beliau, keluarga Ali, keluarga Uqail, Ja'far dan keluarga Abbas yang haram menerima harta zakat. Bahkan ayat ini sendiri, penggalan ini turun di rumah istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah. Bagaimana ayat turun di rumah istri Nabi, kok istri Nabinya tidak tercakup? Ya, mereka selalu mengatakan bahwa ini khusus Ahlul Kisah. Ya, Ahlul Kisah itu tambahan, bonus dari Allah. Ali, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajmain itu adalah tambahan bonus dari Allah ketika Nabi SAW meminta kepada Allah agar mereka berempat ini yang masuk ke dalam selimut Nabi, diselimuti oleh Rasul SAW. Pak Kiai, selamat datang. Itu dimintakan khusus oleh Nabi supaya masuk cakupannya, ya, selain daripada istri-istri Rasul SAW, dan itu lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga turun innama yuridullahu liyudhiba ankum. Kenapa di situ pakai kum jamak mudzakkar? Karena di situ ada juga laki-lakinya Ali, Hasan dan Husain. Ya. Jadi jelas konteks ayat tathhir ini secara gamblang awalnya terma Ahlul Bait ini khusus untuk istri-istri Nabi. Tapi kemudian Rasulullah SAW meminta tambahan bonus agar keempat orang yang dimaksud di dalam Ahlul Kisah atau hadis kisah itu dimasukkan ke dalam istri-istri Nabi yang menjadi Ahlul Baitnya. Ya. Bahkan di dalam ayat Quran lain, ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat misalnya dalam surat Hud, ya, ada kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, istrinya begitu kaget, terkejut
diberi kabar oleh malaikat bahwa akan mengandung anak. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Jadi istri itu pasti masuk cakupan pertama dari istilah ahlul bait. Ya, tidak bisa keluar dari itu. Ya. Nah, ini kita bisa lihat dalam sirkulasinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, mereka mengklaim ya ayat al-wilayah di dalam surah Al-Maidah, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yutunaz zakata wa hum raki'un. Oleh kalangan Syiah, ayat Al-Maidah 55 ini khusus ditujukan, mereka tafsirkan ditujukan untuk Ali bin Abi Thalib dengan menyandarkan pendapat itu kepada tafsir As-Sa'labi. Siapa sebenarnya As-Sa'labi itu? Para ulama sepakat As-Sa'labi dalam tafsirnya ini tidak direkomendasikan untuk menjadi rujukan ya, karena banyak mencampur aduk riwayat-riwayat yang lemah dan palsu dalam tafsirnya, sehingga Imam Al-Baghawi yang menulis tafsir Ma'alimut Tanzil, yang meringkas tafsir As-Sa'labi ini, membuang riwayat-riwayat palsu dan pandangan-pandangan bid'ah dari tafsirnya ya. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, periwayatan As-Sa'labi itu dalam tafsirnya tidak otomatis menjadi bukti kesahihan riwayat itu sesuai kesepakatan ahli ilmu dan tidak wajib diikuti, karena As-Sa'labi itu sifatnya seperti yang dikatakan para ulama adalah kahati bilailin, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Apa saja dimasukin dalam tafsirnya, riwayat-riwayat yang unik-unik, yang aneh-aneh, semuanya masuk. Yang lebih menguatkan kita bahwa penafsiran itu khusus untuk Ali bin Abi Thalib ini tertolak adalah para mufassir mentarjih ayat itu untuk sosok ketika menjelaskan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, pemimpin Khazraj ya, yang menolak untuk memberikan loyalitas kepada Yahudi Madinah ya, setelah adanya perang Bani Quraisyah ya, kemudian ada pengkhianatan Yahudi. Nah, ini kan tadinya Yahudi Madinah ini berkoalisi sebelum datangnya Rasul itu dengan suku Aus dan Khazraj. Nah, setelah ada pengkhianatan terhadap bunud Mitsaqil Madinah, poin-poin perjanjian Madinah yang sudah ditekan oleh Rasul SAW, oleh semua suku Arab dan semua suku Yahudi termasuk Bani Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraisyah, ternyata dilanggar sehingga muncul perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka perjanjian itu lalu dibatalkan oleh Rasulullah, dan pemimpin Aus dan Khazraj diberi pilihan, Anda mau mengambil loyalitas dengan Yahudi atau kepada Allah dan Rasulnya. Tapi alhamdulillah, karena sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, pemimpin Khazraj yaitu Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu ya, tegas menyatakan kami lebih mengikuti Allah dan Rasulnya dan menolak perjanjian dengan Yahudi. Nah, disitulah turun ayat-ayat ini, memang sesuai konteksnya dengan surat Al-Maidah sebelum dan sesudahnya, yang berbicara tentang pelanggaran ya, janji yang dilakukan oleh orang ya Yahudi di Madinah setelah perang Khandaq itu. Berikutnya tentang ayat mawaddah ya, surah Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Di sini mereka biasanya mengutip hadis tentang mencintai ahlul bait yang diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir ya, dengan mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami soal kebaikan sebagian sanadnya. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bukan atau tidak menjadi rujukan dalam pakar jarah wa ta'dil dalam bidang hadis. Jadi penilaian Al-Imam Al-Haytami ini dianggap lemah oleh para ahli hadis dalam menyatakan bahwa riwayat Tabrani ini yang menyatakan mawaddah fil qurba itu adalah untuk Sayyidina Ali, Fatimah dan keluarga beliau radhiyallahu anhum, itu dianggap lemah oleh para ahli hadis. Apalagi jawabannya
di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengomentari hadis yang tadi itu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat, siapakah kerabatmu yang Allah perintahkan untuk mencintai mereka? Yaitu Fatimah dan putra-putranya, kata Rasul. Hadis ini, ya, Ibnu Katsir menilai adalah dhaif disebabkan adanya seorang perawi yang mubham, tidak dikenal namanya, tidak diketahui statusnya. Pertama, kemudian dia meriwayatkan dari seorang rawi Syiah yang ekstrim dan rusak, namanya Husain al-Ashqar. Ini tulis Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, Syi'iyun mukhtariqun, ya, Syiah yang ekstrim dan rusak, dan kabarnya tidak boleh diterima dalam hal ini. Selanjutnya Ibnu Katsir menyatakan, beliau memberikan analisis dari segi kronologi turunnya ayat. Ini ayat surah Makkiyah, turunnya di Mekah sebelum hijrah, ya. Pada saat itu Fatimah belum menikah dengan Sayyidina Ali, ya, dan juga belum memiliki keturunan. Lah kok bisa ada jawaban Nabi sudah mengatakan mawaddah fil qurba, itu kerabatnya itu adalah Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, ini diragukan, ya, berdasarkan tinjauan sejarah. Kalau memang untuk Sayyidina Ali, Fatimah dan Hasan dan Husain, maka ayat ini pantasnya turunnya di Madinah setelah beliau hijrah, setelah pernikahan dan kelahiran cucu-cucu Nabi SAW. Itu bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 7 halaman 184. Demikian pula Imam Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur menyatakan sanad hadis itu dhaif dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam takhrij hadis-hadis Al-Kasyaf. Bisa saudara, bapak-bapak sekalian, para ustaz, para kiai, lihat dalam tafsir Ruhul Ma'ani, ya, yang ditulis oleh Imam Syihabuddin Al-Alusi rahimahullah di jilid 13 halaman 31. Berikutnya, nah, setelah mendekonstruksi dalil-dalil Quran yang mereka tafsirkan, ya, untuk kepentingan mereka, kemudian mendiskualifikasi, ya, sahabat Nabi, pokoknya selain Ahlul Bait tidak benar, ya, tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, kata mereka. Ini setelah disimpangkan tafsirnya, mulai kita masuk dalam hadis-hadis. Satu hadis yang paling terkenal adalah hadis Tsaqalain, ya, yaitu dua perkara yang berat, as-tsaqal, tsaqal al-akbar wa tsaqal al-asghar. Perkara berat yang pertama adalah kitabullah, dan yang kedua adalah itrah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sebenarnya kedudukan ini? Lalu bagaimana kita mendudukkannya, ya? Para ulama ahli hadis, ya, menyatakan bahwa hadis As-Tsaqalain ini sebagaimana dikutip dalam buku 40 Masalah Syiah itu, ya, mereka pisahkan dari konteks, dari penjelasan riwayat aslinya di dalam Sahih Muslim, ya, dianggap hadis Tsaqalain ini otomatis sahih saja, ya. Padahal hadis Tsaqalain di dalam Sahih Muslim, saudara bisa lihat, itu diikuti oleh penjelasan siapa saja cakupan Ahlul Bait yang dijelaskan oleh Zaid bin Arqam, sahabat Rasul SAW, yaitu istri-istri Nabi, semua keluarga dan semua keluarga beliau yang haram menerima zakat, yaitu keluarganya Sayyidina Ali, keluarganya Sayyidina Uqail, keluarganya Sayyidina Ja'far, dan keluarganya Sayyidina Abbas, ya, itu. Tuan Guru, mau jalan? Masya Allah, narakum ala khair insyaallah. Ya, beliau sengaja datang sini untuk sekedar silaturahim, salaman sama kita semua, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian ada juga di dalam kitab Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi, ya, hadis tentang Tsaqalain ini yang disebut dengan Kitab Allahi wa Itrati, itu dalam hadis nomor 3786 dan 3787. Ini sanadnya dhaif kedua-duanya karena di situ ada Zaid al-Anmati menurut para ulama jarah wa ta'dil. Kemudian berikutnya yang Nabi perintahkan untuk kita pegang teguh sebenarnya
itu dalam pidato haji wada sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah hanyalah kitabullah saja. Ya. Kitabullah itu yang beliau wariskan, ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan. Ya. Jadi tanpa menyebut adanya itrah. Ya. Hanya kitabullah yang diwasiatkan oleh Rasulullah untuk kita pegang teguh. Sementara itrah itu masuk dalam hadis Muslim yang lain dari riwayat Zaid bin Arqam. Jadi ini kita jangan mulakhbat, kata orang Mesir itu mulakhbat. Kita campur aduk seolah-olah nggak ada bedanya. Nah, orang yang tidak mengkaji persoalan detil dalam hadis ini kadang ya seolah-olah ini dijadikan satu begitu. Ya, padahal riwayatnya berbeda. Ya, riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam yang menjelaskan ahlul bait itu uzakkirukumullah fi ahli baiti itu tidak menyebutkan wahassa ala at-tamassuk bihi. Ya, Nabi tidak menyatakan beliau perintahkan dorong untuk kita berpegang teguh, tapi konteksnya adalah untuk menjaga hak-hak itrah Rasul SAW. Beliau memberikan wasiat itu bukan untuk menjadi pegangan teguh bagi umat Islam, terutama dalam masalah-masalah hukum atau rujukan yang lainnya. Yang kedua, hadis yang mereka dekonstruksi adalah hadis Safinah. Ya, Safinah. Kalau di pesantren-pesantren dulu kita belajar Safinatun Najah, ya Pak Kiai ya. Ada lain-lain itu istilah pakai Safinah. Ya, bahtera. Ya. Ada memang hadis riwayat Imam Hakim dan At-Tabrani, ala inna mathala ahli baiti fikum mithlu safinati Nuhin man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sungguh perumpamaan ahli baitku di antara kalian adalah seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik dia selamat dan siapa yang meninggalkannya dia akan tenggelam. Ini sebenarnya juga dipakai oleh kalangan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu waktu kemarin rame-rame tentang banjir di Jakarta, banjir mana di Manado, banjir di mana-mana itu. Ya, ada seorang pengikut Ahmadiyah komentar di Facebook, oh ini gara-gara pemimpin Indonesia, umat tokoh Islam di Indonesia ini tidak mau naik perahunya Ahmadiyah. Karena itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lucu, saya bilang. Hadis dari mana? Rupanya dia nyontek dari Syiah. Karena Syiah mengklaim siapa yang tidak naik bahteranya Ahlul Bait seperti bahteranya Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Ya, ini nyontek, ini Ahmadiyah sama Syiah sama saja, saya bilang. Ya. Nah, hadis ini, hadis Safinah yang dikenal dengan istilah hadis Safinah ini dikomentari oleh Imam Az-Zahabi bahwa sanadnya lemah sekali. Sebab ada rawi di dalamnya bernama Al-Mifdal bin Salih Al-Kufi yang menurut Imam Al-Bukhari mungkarul hadis dan tidak boleh diriwayatkan darinya. Demikian pula Abu Hatim Ar-Razi menilai sama seperti itu. Bisa kita lihat dalam kutub Ar-Rijal dan Jarah wa Ta'dil, dalam Tahzibut Tahzib, dalam Arjal wa Ta'dil, dalam Al-Mughni fid Du'afa. Kemudian sanad khusus dalam riwayat Tabrani ini tentang hadis Safinah semuanya cacat dan perawinya matruk, yaitu Al-Hasan bin Abi Ja'far, Ali bin Zaid bin Jad'an, Abdullah bin Dhahir, Abdullah bin Abdul Quddus, Al-A'mash, semuanya itu perawi-perawi yang matruk. Jadi tidak bisa dijadikan pegangan. Cuma mereka anggap, oh kalau hadis ini ada dalam kitab-kitab hadis sunni, berarti itu benar semuanya. Ya. Ini padahal keliru. Tidak semua hadis yang dicantumkan di dalam kitab-kitab, terutama yang selain as-sahihain, ya, itu tidak otomatis semuanya sahih. Ya. Dalam kitab Sunan saja ada juga yang dhaif, ya, baik itu Ibnu Majah, Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasai, apalagi yang lain. Ya, apalagi yang muncul belakangan seperti Al-Mu'jam karangan At-Tabarani dan Mustadrak Imam Hakim, ya. Kemudian yang ketiga, hadis 12 khalifah. Nah, ini populer. Ini hadisnya memang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari hadis nomor 6796 dan hadis Muslim dalam nomor 1821 dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, yang menyatakan bahwa urusan agama Islam ini akan kuat dan berwibawa selama ada 12 khalifah atau amir, semuanya dari suku Quraisy. Ya. Nah, tapi ini dipakai untuk kepentingan Syiah
Katanya itu 12 khalifah itu untuk menunjukkan imam-imam kita yang 12. Karena kalian Sunni ini imamnya, khalifahnya tidak cuma 12, banyak sekali katanya. Ya. Apa tulis Jalaluddin Rahmat? Hadis tentang 12 khalifah yang melanjutkan Nabi SAW hanya dapat dijelaskan dalam keyakinan mazhab Syiah. Rasulullah menunjuk pengganti atau pelanjut sebanyak 12 orang. Ya. Dia menulis Rasulullah telah menunjuk pengganti beliau sebanyak 12 orang. Ya. Ulama ahlu sunnah kebingungan untuk menjelaskan siapa 12 khalifah itu. Misalnya dalam kebingungannya Ibnu Hajar menulis, aku tidak menemukan seorang pun yang mengetahui secara pasti arti hadis ini. Aneh juga kalau ahli hadis sebesar Ibnu Hajar tidak memahami arti hadis ini, padahal nama-nama 12 imam diriwayatkan banyak sekali dalam khazan ahli sunnah. Nah, ini kebohongannya pertama. Ya, jadi Rafidhah ini selalu mengatakan itu nama-nama 12 imam itu diriwayatkan oleh banyak khazanah ahli sunnah. Ternyata dia hanya menyebut nama seorang penulis yang ini saya rasa fiktif. Kenapa saya rasa fiktif? Karena sudah diteliti oleh tim ya di Timur Tengah, seorang sosok ulama yang bernama Al-Qunduzi Al-Hanafi. Al-Qunduzi Al-Hanafi ini kita nggak tahu nama aslinya itu apa, siapa, ada Sulaiman bin siapa ya. Ini wafat 1294 Hijriah, artinya dia abad ke-13 Hijriah, sudah dekat-dekat masa kita sekarang. Sebab kita abad ke-15 Hijriah, 1430 sekian, kemudian sebelumnya ada 13 sekian. Nah, ini 1294 artinya 200 tahun sebelum kita ini. Artinya masih dekat dengan kita. Menulis kitab Ya Nabi'ul Mawaddah yang meriwayatkan penunjukan Rasulullah terhadap 12 imam Syiah, berikut nama-namanya di bab 76 halaman 440. Qunduzi Al-Hanafi ini saya cek di nama-nama penulis ulama-ulama Sunni tidak ada, Pak. Tidak diakui dan tidak ditemukan seorang ulama penulis apalagi mazhab Hanafi namanya Al-Qunduzi Al-Hanafi. Nah, ternyata kita cek di dalam buku-buku Syiah. Contoh dalam buku biografi penulis-penulis Syiah, ternyata nama Al-Qunduzi Al-Hanafi ini ditemukan disebut sebagai orang Syiah. Ketahuan kan? Kebohongannya. Jadi ini Ya Nabiul Mawaddah bukan karya ulama Sunni tetapi dikarang oleh orang Syiah. Ya. Ini bisa dilihat, ditelusuri dalam buku Az-Zari'ah ila Tasani fi Syiah karangan Agho Barzak Tahrani yang menyatakan bahwa kitab tersebut tergolong karya tulis ulama Syiah. Ya, jadi penulis buku 40 Masalah Syiah ini sudah bohong. Pertama, menisbatkan satu karya atau nama ulama kepada ahlu sunnah, padahal itu fiktif, tidak ada. Nah, ini kebiasaan mereka begitu. Seperti kitab Al-Murajaat, dialog antara tokoh Syiah Rafidhah dengan Syekh Al-Azhar, pemimpin tertinggi Al-Azhar, ahli hadis, yaitu Syekh Salim Al-Bisri rahimahullah. Itu digambarkan babak belur, Pak. Kalau kita baca buku dialog Sunni Syiah itu, Syekh Al-Azhar ahli hadis yang tahu jarah ta'dil, tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, di situ digambarkan seperti orang bodoh, nggak tahu hadis sama sekali, tunduk sama dalil-dalilnya Syiah. Ini kurang ajar ini. Kenapa? Karena tidak pernah Syekh Al-Azhar ini menulis surat-surat korespondensi resmi ya kepada tokoh Syiah ini yang lalu kemudian dijadikan buku. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada dokumen resmi, catatan, surat menyuratnya. Ya, di pihak kalangan Syiah ini nggak berani menunjukkan mana. Kalau memang itu ada betul surat yang ditulis tulisan tangan siapa? Syekh Al-Azhar ini, mau di cross check, mereka nggak berani, nggak mengeluarkan dokumen itu. Kemudian buku itu diterbitkan 20 tahun setelah Syekh Salim wafat. Ya, ini pinternya mereka, culasnya mereka. Orang sudah mati baru diterbitkan bukunya. Nah, mau dikonfirmasi ke siapa? Ya, keluarganya tidak mengakui, nggak benar itu, nggak ada. Staf Syekh Salim Al-Bisri sendiri mengakui tidak pernah ada Syekh menulis surat-surat balas-balasan itu dengan tokoh Syiah sehingga seakan-akan beliau ini tunduk kepada dalil-dalil Syiah dan mengakui kebenarannya. Nah, ini curangnya begitu. Biasa mereka menulis buku-buku dialog-dialog fiktif, apalagi gaya penulisannya bahasanya satu,
Kalau surat menyurat tentu beda. Gaya bahasa orang Mesir, ulama Al-Azhar menulis itu beda dengan gaya bahasa orang Libanon, karena si Syiah ini orang Libanon, dari Jabal Amil dia. Ya. Itu beda bahasanya, tapi digambarkan begitu satu gaya penulisan bahasa itu menurut versi tokoh Syiah tersebut, ya. Nah, kita sudah menyatakan bahwa ini tidak benar. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hadis 12 khalifah itu benar, itu sebenarnya dinyatakan oleh Rasulullah ada beberapa syarat. Pertama, 12 khalifah itu yang disampaikan dalam hadis memang benar-benar memimpin, memang muncul mimpin real, bukan gerakan rahasia. Kalau Syiah kan gerakan rahasia, imam-imamnya semua taqiyah katanya. Lah bagaimana memimpin umat? Ya. Jadi Rasulullah ini bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan la yazalu amrul islami qawiyan azizan mani'an, ya, sampai 12 khalifah. Itu tentu saja pemimpin yang muncul itu bukan pemimpin yang sembunyi-sembunyi atau yang penakut, taqiyah. Ini jadi diterbantahkan sendiri oleh petunjuk hadis tersebut. Dan dalam riwayat lain, ya, ada di situ disebutkan watajtami'u alaihin nas, semua umat Islam bersatu di belakang pemimpin itu. Artinya ya memang tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan paham gitu. Nah, apakah 12 imam Syiah memenuhi kualifikasi seperti itu? Sebab dari 12 imam Syiah yang mereka klaim hanya 2 yang betul-betul menjadi khalifah umat Islam, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Ya. Ini yang betul-betul menjadi khalifah, ya, tidak bertaqiyah. Kalau yang lain dikatakan bertaqiyah, bahkan Imam Ali sendiri ketika menjadi khalifah menurut orang Syiah itu sedang bertaqiyah, karena tidak mampu menunjukkan Quran yang asli selain versi Utsmani. Ya. Kemudian tidak sanggup melarang sholat tarawih yang kata mereka itu bid'ahnya Umar. Jadi kalau kita marah dibid'ah-bid'ahkan, itu sebenarnya Syiah itu membid'ahkan tarawih yang versi Sayyidina Umar itu yang dilaksanakan 23 rakaat. Ya, itu. Kemudian Sayyidina Ali pun tidak bisa memerintahkan umat pada saat itu untuk menghalalkan kawin mut'ah kalau memang beliau versi Syiah. Nah, sudah jadi pemimpin, punya kekuasaan, nggak bisa menghalalkan kawin mut'ah itu. Ya. Kemudian tidak bisa menunjukkan mana Quran yang asli, ya, selain daripada Mushaf Utsmani. Kemudian tidak bisa melarang apa yang sudah diperbuat atau dicontohkan oleh Sayyidina Umar dalam sholat tarawih praktek itu yang harus berjamaah, yang disunnahkan berjamaah, tidak sendiri-sendiri di rumah. Ya. Nah, ini tidak sesuai dengan mafhum hadis tersebut yang menyatakan bahwa agama Islam itu kuat dan berwibawa, bukan sembunyi-sembunyi, bukan gerakan rahasia. Ya. Karena itu semua imam Syiah mengamalkan taqiyah baik pada era 4 khalifah Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Lalu mana petunjuk Islam yang di situ dikatakan kuat dan berwibawa itu? Kalau ini memang untuk menunjuk 12 imam Syiah, ya. Kemudian berikutnya hadis tentang kitabullah dan sunnah Nabi. Wah, ini jadi bulan-bulanan, Pak. Kalau di mana-mana kita diskusi, debat, mereka selalu mengklaim itu hadis, ya, inni taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati. Itu mereka salah-salahkan, mereka dhaif-dhaifkan, mereka jelek-jelekkan, itu tidak sesuai katanya. Ini hadis semuanya dhaif, baik itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, oleh Imam Malik dan sebagainya. Dalam Muwatta itu kan jelas, ya. Cuma memang Imam Malik dalam Al-Muwatta ini banyak menyampaikan riwayat mursal karena memang periode beliau dekat dengan sahabat-sahabat Nabi, ya. Dan ulama-ulama berikutnya, Ibnu Abdil Bar misalnya, beliau menulis kitab Tanwirul Hawalik, itu berupaya untuk menyambungkan sanad-sanad Imam Malik yang ada di dalam kitab beliau Al-Muwatta itu yang mursal, dan sudah ditemukan, ya, bahwa hadis yang bersanad mursal ini tentang kitab Allah wa sunnati itu sudah disambungkan kepada dari Imam Malik, dari Katsir bin Abbad bin Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya. Bahkan Ibnu Abdil Bar mengatakan hadis-hadis mursal dalam Muwatta semuanya sahih dan memiliki sanad yang bersambung. Oleh sebab itu kitab Muwatta ini yang paling dipercaya oleh Imam Asy-Syafi'i.
Sebelum adanya kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih yang dipercaya kesahihannya oleh Imam Syafi'i hanyalah kitab Al-Muwatta. Sebab itu Imam Syafi'i sebelum berguru dengan Imam Malik, dia berupaya untuk menghafal kitab Muwatta ini 9 hari sebagai syarat untuk bisa menjadi muridnya Imam Malik. Ya, jadi memang sebelum ada kitab Sahih Bukhari, Muwatta ini jadi satu-satunya rujukan umat yang dianggap sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya. Dan itu terbukti banyak sekali sudah disambungkan riwayat-riwayat hadis-hadisnya, ya. Kemudian ternyata kita diteliti juga oleh banyak ulama bahwa hadis tentang kitabullah dan sunnah Nabi ini juga dikuatkan lagi oleh riwayat yang lain. Di dalam kitab Faidul Qadir Syarah Al-Jami' As-Saghir, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis Abu Hurairah ini menyatakan Nabi meninggalkan 2 pusaka, ats-tsaqalain. Pusaka itu adalah kitabullahi wa sunnati, ya, lam yatafarraqa hatta yarida al-haud. Dua-duanya tidak akan berpisah sampai berada di telaga. Ini bisa kita lihat dalam hadis nomor 3282 dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir karangan Albani, ya, yang itu dia mensyarah kitab Al-Jami' As-Saghir yang tulis oleh Imam As-Suyuti, ya. Kemudian lanjut, nah, bagaimana sebenarnya hadis tentang kitabullah dan sunnati ini? Itu sudah jelas ada isyaratnya dari Quran langsung, ya. Perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah. Kemudian wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah, ya, surah An-Nisa 80. Kemudian surah An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ini juga perintah langsung dari Allah agar kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada atau tidak ada hadis tentang kitabullah wa sunnati, itu sudah ada petunjuknya, kita mesti berpegang teguh kepada sunnah Nabi dalam Al-Quran, ya. Kemudian yang disebut dengan itra atau ahlul bait ini bukan dalam penegasan menjadi rujukan hukum umat Islam setelah Al-Quran, melainkan satu bentuk peringatan kepada umat agar kita memelihara dan menghormati hak-hak ahlul bait yang luas cakupannya itu. Berikutnya, nah, kita masuk sekarang isu-isu atau subhat-subhat yang langsung ditulis oleh Ijabi, ya, manipulasi dan kedustaan. Yang pertama, nikah mut'ah halal, ya, di koran di mana Sumatera Sulawesi Selatan, ya, mereka menulis kalau sampai ketahuan maka pasti dia akan dipecat. Maksudnya kalau ada orang Ijabi melakukan mut'ah akan dipecat. Ya, ini klaimnya begitu. Nikah mut'ah memang boleh-boleh saja dalam pandangan agama karena masih dihalalkan oleh Nabi. Apa yang dihalalkan oleh Nabi maka itu berlaku sampai kiamat. Tapi secara sosial mut'ah belum bisa diterima. Jadi mereka berkelitnya secara sosial belum diterima oleh umat di Indonesia ini. Tapi halal, ya. Nah, tapi di koran berikutnya, ya, di harian Tribun dia membantah telah menghalalkan itu. Kang Jalal bantah halalkan nikah mut'ah. Loh, gimana? Sebelumnya dia mengatakan halal, ini bilang tidak halal atau membantah itu. Yang kedua, soal melaknat Abu Bakar dan Umar. Jalaluddin Rahmat dalam buku Meraih Cinta Ilahi menukil satu riwayat laknat Fatimah kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Apa benar ini? Ya, itu disebutkan di footnote. Jadi memang ini orang agak cerdik juga. Jadi menyebutkan fitnah, laknat-laknat itu dia taruh tersembunyi di dalam footnote. Dan itu dinisbatkan kepada orang supaya dia tidak kena batunya. Maksudnya, oh, ini bukan saya yang melakukan, itu sudah ulama dulu mengatakan begitu. Nah, ini triknya begitu, Pak. Nah, dia menisbatkan kepada siapa? Ibnu Qutaibah yang menulis Al-Imamah wa Siyasah. Mari kita buktikan. Ya, Syiah itu melaknat siapa saja yang membuat Fatimah murka. Ini ditulis oleh buku 40 Masalah Syiah di halaman 90. Ya, tapi dia nisbatkan itu dikaitkan dengan ini dengan kaitan tadi riwayat dari Ibnu Qutaibah dalam Al-Imamah wa Siyasah. Padahal berikutnya kitab Al-Imamah wa Siyasah itu bukan ditulis oleh Ibnu Qutaibah.
Sama dengan kitab Murojaat, sama dengan kitab tadi ya Nabiul Mawaddah, itu bukan tulisan orang Sunni itu. Ya, ini kitab Al-Imamah wa Siyasah ditulis oleh orang Syiah yang sengaja dibuat mirip, namanya mirip Ibnu Qutaibah. Ya, kalau Imam Ibnu Qutaibah yang Sunni ini namanya Abdullah bin Muslim bin Qutaibah. Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, kunyahnya Abu Muhammad. Ya, tapi kalau yang Syiah, Ibnu Qutaibahnya ini adalah Abdullah ibnu Qutaibah tanpa Muslim. Nah, jadi disebutnya panggilannya sama, mirip Ibnu Qutaibah. Ini yang nulis Syiah, tapi dinyatakan sebagai ahlu sunnah. Ini hati-hati, kita harus jeli dalam menelaah dan memilah literatur yang digunakan oleh Syiah ini. Ya, hati-hati, karena ini sudah dibuktikan oleh Imam Ibnul Arabi, ya, Al-Maliki, beliau tokoh mazhab Imam Malik. Ya, di dalam kitabnya Al-Awasim Minal Qawasim sudah membantah bahwa buku Al-Imamah wa Siyasah ini, betulkah ini karangan Sunni atau bukan. Sudah dibantah, ini bukan karangan Ahlu Sunnah, itu karangan Syiah. Kenapa? Karena isi kitab Al-Imamah wa Siyasah itu penuh dengan kebodohan, kepandiran, kelemahan, kebohongan, dan kepalsuan. Misalnya, ya, di situ disebutkan ada banyak versi yang meriwayatkan ini dari dua ulama besar di Mesir, katanya Ibnu Qutaibah meriwayatkan di dalam kitab Al-Imamah wa Siyasah dari dua ulama besar di Mesir. Sedangkan Ibnu Qutaibah tidak pernah melakukan rihlah ilmiah ke Mesir dan tidak mengambil riwayat atau berguru dari dua ulama tadi. Maka itu menunjukkan bahwa isi kitab itu palsu, fiktif, dan dinisbatkan kepada Imam Ibnu Qutaibah yang Sunni itu, ya. Nah, tapi mereka masih berkelit lagi, menentang, katanya Ijabi menentang sikap menjelek-jelekkan sahabat. Ya, ya, ini kebohongan-kebohongan terus, ya, di judul koran itu. 3. Nah, ini diserang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang ahli hadis yang disebut dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis sebelum Imam Bukhari. Ya, kita tahu kalau kita belajar ilmu hadis di pondok-pondok pesantren, di bangku kuliah, Sufyan Ats-Tsauri ini siapa? Adalah Amirul Mukminin fil Hadis. Tetapi menurut Jalaluddin Rahmat di dalam bukunya Al-Mustafa, Sufyan ini orang yang suka mentadlis dan meriwayatkan dari para pendusta. Ya, disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal Imam Az-Zahabi, innahu yudallisu wa yaktubu minal kadzabin. Tapi dipotong itu, tidak sempurna kutipan dari Imam Az-Zahabi. Berikutnya kita lihat, kalau kita lihat dalam Maktabah Syamilah dari kitab aslinya, siapa itu ungkapan yudallis wa yaktubu anil kadzabin itu adalah ungkapan Imam Az-Zahabi yang menolak perkataan orang-orang yang meragukan keimaman Sufyan Ats-Tsauri ini. Coba kita baca lengkapnya. Sufyan ibn Sa'id al-hujjatus sabat muttafaqun alaihi ma'annahu kana yudallis anid du'afa walakinna lahu naqdun wa dzauqun wala ibrata liqauli man qala yudallis wa yaktubu anil kadzabin. Artinya apa? Beda dengan apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rahmat yang ketika mengatakan bahwa Imam Zahabi menulis bahwa Sufyan Ats-Tsauri ini adalah orang suka mentadlis dan meriwayatkan dari orang-orang pendusta. Ya, padahal disebut wala ibrata liman qala liqauli man, tidak dianggap, tidak dimuktabarkan perkataan orang yang menyatakan bahwa Sufyan itu suka mentadlis dan menulis dari orang-orang pendusta. Nah, ini penipuannya, ya. Kemudian menyerang juga tokoh perawi hadis lain dalam hadis Ahlus Sunnah, yaitu Abdullah bin Wahab. Ya, dalam kitab buku Al-Mustafa halaman 145, Abdullah bin Wahab ini Imam Ahmad ditanya apakah ia suka salah mengambil hadis. Imam Ahmad menjawab benar. Padahal perkataan Imam Ahmad itu dipotong-potong oleh dia, ya. Faqila lahu alaysa kana yusiul akhda qala bala lakin idza nazarta fi hadithihi wa ma rawa an masyayikhihi wajadtahu sahihan. Ini pandangan Imam Ahmad yang sempurna, tidak dipotong-potong. Nah, ini melakukan tadlis. Jadi dia menuduh orang lain melakukan tadlis padahal dia yang tadlis. Dia yang memotong-motong, ya, perkataan Imam Ahmad dalam kitab
di sini dalam kitab apa tuh Jarh wa Ta'dil ya, Mizanul I'tidal di situ. Ya, berikutnya kebohongan lagi, subhat mereka, tidak ada yang bisa membaca di kabilah Bakar bin Wa'il. Ya, disebutkan di situ diceritakan bahwa Rasulullah pernah mengirim surat kepada Bakar bin Wa'il, namun saat itu tidak menemukan orang yang dapat membaca surat Rasulullah di seluruh kabilah, sehingga surat itu terpaksa dibawa kembali karena utusannya pun ternyata tidak bisa membacanya. Ternyata hadis Imam Ahmad menyebutkan ada orang yang dapat membaca surat tersebut, yaitu disebutkan dalam hadis nomor 19.746, hatta qara'ahu rajulun min bani Dhubai'ata min Rasulillah SAW ila Bakar bin Wa'il aslimu taslamu. Jadi ini kesengajaan ya yang sangat fatal. Nah, berikutnya lagi ini untuk mendiskualifikasi imamahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq terus ya, beliau dikenal ya sebagai salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasul dan dipercaya oleh Nabi untuk memimpin sholat 5 waktu ketika beliau sakit di akhir masa hidup Rasul SAW. Nah, disinilah kedengkian Syiah, nggak rela. Wah, kok Abu Bakar yang disuruh jadi pemimpin imam sholat, kenapa tidak Ali? Maka hadis-hadis dalam Bukhari Muslim yang menegaskan bahwa Sayyidina Abu Bakar lah yang diminta ditunjuk oleh Nabi menjadi imam sholatnya umat Islam, sahabat-sahabat itu mereka diskualifikasi, mereka cari celah untuk diacak-acak hadis itu. Ya. Contoh kita lihat dalam buku Al-Mustafa halaman 91. Di sini dia Jalal Rahman ini berusaha mengetengahkan kontradiksi riwayat-riwayat tentang imam, bagaimana posisi duduknya Rasulullah ketika menjadi makmumnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Contoh dalam hadis Bukhari katanya, hadis 713 Rasulullah duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Ini benar. Hadis yang lain 683 Rasulullah duduk di hadapan Abu Bakar. Ini menurut siapa? Tulisannya Jalil Rahmat. Ya, duduk di hadapan Abu Bakar. Lalu hadis 664 Rasulullah duduk di sebelah kanan Abu Bakar. Nah, ini kata Jalil Rahmat, ini hadis-hadis Bukhari ini kontradiktif semua dan harus ditolak semuanya. Dan tidak ada bukti bahwa Rasulullah menjadi makmumnya Abu Bakar. Nah, karena nggak rela dia. Ya, Rasulullah makmum kepada Abu Bakar. Ya. Jadi hadis Bukhari saja diotak-atik. Coba kita lihat mana yang benar. Ya, hadis Bukhari hadis 713 di situ diriwayatkan, ini agak kecil ya, nanti bisa kita perbesar kalau dibaca sendiri Bapak-bapak. Di situ faja'a Rasulullah SAW hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Fakana Abu Bakrin yusalli qa'iman wa kana Rasulullah yusalli qa'idan. Nabi lalu datang setelah Abu Bakar memulai takbiratul ihram, salat. Beliau duduk di samping kiri, di sisi kiri Abu Bakar. Ini yang benar. Riwayat ini hadis nomor 13. Ya, Abu Bakar sholat berdiri dan Rasulullah duduk makmum. Di hadis yang 683 yang katanya siapa itu Jaludin Rahmat katanya duduk di hadapan Abu Bakar, ini dibuang kalimat ila jambihi. Ya, fajalasa Rasulullah SAW hidza'a Abi Bakrin ila jambihi. Hidza'a itu ya bukan hanya di depan, tetapi ada dijelaskan ila jambihi, di samping. Padahal arti sebenarnya jika kalimat itu tidak dibuang akan menjadi kemudian Rasulullah duduk sejajar dengan Abu Bakar di sampingnya, tidak menetapkan mana kanan apa kiri, bisa dua-duanya. Tapi ini kan sudah dijelaskan, sudah ditahdid, sudah dipastikan beliau duduk di samping kiri Abu Bakar, sejajar dengan Abu Bakar tapi di samping kirinya. Nah, yang lebih parah hadis 664 Bapak Ibu sekalian, ya, dia ini telah berani menambah teks hadis di sebelah kanan seolah-olah untuk menunjukkan kontradiksi. Padahal tidak ada kalimat di sebelah kanan di dalam hadis nomor 664. Ya, di situ disebutkan tsumma utiya bihi hatta jalasa ila jambihi. Hadis ini cukup menyatakan bahwa Nabi SAW duduk di sampingnya, bukan di sebelah kanannya. Ini kedustaan yang parah, yang luar biasa, ya, yang bertentangan dengan etika dan adab seorang ilmuwan. Kalau orang nggak baca kitab Bukhari, ya diaminkan saja itu. Oh iya ya, kontradiksi nih, berarti nggak benar ini hadis.
Rasulullah dimakmumi, Rasulullah makmumnya Abu Bakar, ya, berarti ini harus ditolak semuanya, ya. Nah, berikutnya kedustaan tentang di mana itu rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Di dalam kitab-kitab hadis, dalam Fathul Bari disebutkan ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar itu sedang berada di rumahnya di Sunuh. Sunuh itu satu daerah, ya, jaraknya kurang lebih hanya 1,5 kilometer dari Masjid Nabawi. Tapi kata Jaludin Rahmat, Abu Bakar itu berada di Sunuh, sebuah tempat kira-kira beberapa puluh kilometer di luar kota Madinah. Artinya Abu Bakar tidak sempat tidak mungkin dia menjadi imam sholat, ya, karena rumah Abu Bakar ini puluhan kilo di luar kota Madinah. Nah, dia berusaha untuk mendekonstruksi, mendiskualifikasi Abu Bakar dari imamah sholat ini, ya. Padahal dijelaskan dalam Fathul Bari, wa bainahu wa bainal masjidin nabawi milun, ya, jarak antara rumah Abu Bakar di Sunuh dengan Masjid Nabawi itu hanya 1 mil. 1 mil itu jaraknya 1,5 kilo. Nah, 1,5 kilo kan kita jalan kaki dekat, Pak. Kalau apalagi kita di Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, kita umroh, kita haji, itu jaraknya 3 kilo biasa. Apalagi 1,5 kilo. Orang Arab tuh kuat-kuat jalannya, nggak kayak orang Indonesia. Sebentar-sebentar capek, minum kopi dulu, minum teh dulu, minum teh botol. Ya, kalau orang Arab nggak ada, ya, jalan tuh 1,5 kilo cepat. Makanya sampai dari Sunuh ke Masjid Nabawi itu bagi Abu Bakar biasa mengimami sholat 5 waktu sesuai dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu yang aneh. Ya. Berikutnya menjelek-jelekkan sahabat. Wah, ini parah ini, Pak. Ini subhat-subhat mereka. Disebutkan pertama, Muawiyah tidak hanya fasik, bahkan kafir kepada kenabian. Nauzubillah. Ya, ini dinisbatkan kepada siapa? Murujuz Zahab. Kemudian juga dinisbatkan kepada kitab An-Nihayah, Syarah Nahjul Balagh dan sebagainya. B. Muawiyah tidak senang mendengarkan azan. Bagaimana tidak senang mendengarkan azan? Ini sekretaris Rasulullah, penulis wahyu, iparnya Nabi SAW. Ummu Habibah, adiknya adalah istri Rasul SAW. Ya, masa seperti ini digambarkan sangat buruk, ya. Kemudian Amr bin As, anak hasil hubungan promiskuitas, yaitu perempuan berhubungan dengan banyak laki-laki, ya. Situ ini untuk mendiskreditkan siapa? Sayyidina Amr ibn As. Dikatakan oleh di sini riwayat Al-Mufakharat Al-Hasan Mujtaba pernah berkata kepada Ibnul As, engkau wahai Ibnul As, urusan kamu diperserikatkan, ibumu itu mengandung kamu dari hasil perzinahan dengan banyak laki-laki, tidak jelas siapa bapakmu. Ini penghinaan kepada Amr bin As. Padahal Amr bin As itu tokoh yang berjasa besar, ya, membebaskan dan menaklukkan Mesir, Syam, ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Di buku Al-Mustafa juga mencaci maki Muawiyah, Abu Sufyan, Amr bin As dan sebagainya. Ya, padahal mereka melakukan pembelaan bahwa Ijabi menentang sikap menjelek-jelekkan sahabat. Ya, selain itu mencela para ulama seperti Sa'ad ibnul Musayyab, yang menurut Malik katanya Sa'ad bin Musayyab ini berikutnya dia mengutip dari pendapat Imam Malik bahwa Sa'ad bin Musayyab ini adalah orang Khawarij, tuduhan yang sangat keji, seorang Khawarij, ya. Karena itulah diterima riwayatnya oleh Ahlus Sunnah katanya. Ya, Sa'ad bin Musayyib ini Imam Amirul Mukminin fil hadis, muridnya langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian siapakah Sa'ad bin Musayyib sebenarnya? Kita lihat pandangan ulama. Siapa itu Imam Sa'id bin Musayyib? Beliau adalah seorang pemimpin generasi tabi'in yang menghimpun fikih, hadis, zuhud, ibadah dan wara'. Maktul berkata, saya telah mengelilingi dunia semuanya untuk menuntut ilmu, tapi saya tidak menemukan orang yang lebih pandai daripada Ibnul Musayyib. Ja'far bin Rabi'ah bertanya kepada Ar-Rak bin Malik, siapa penduduk Madinah yang paling faqih? Beliau menjawab, yang paling faqih, yang paling tahu hukum Rasulullah, hukumnya Abu Bakar, hukumnya Umar, hukum Utsman, dan yang paling tahu dengan apa yang telah dilalui manusia adalah Sa'ad bin Musayyib. Ya, ini. Kemudian yang kedua, mencela Ibnu Syihab Az-Zuhri. Katanya Ibnu Syihab ini tidak terdapat dalam kitab Rijal namanya. Az-Zuhri adalah pencipta hadis maudhu, luar biasa. Jadi kita ini semua meriwayatkan hadis,
Bukhari Muslim dari Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Ibnu Sa'ib, ini dari orang-orang nggak jelas semua kata Syiah. Didekonstruksi lah ini. Jadi betul ini dari saya ini mensyarah makalahnya Ustadz Profesor Baharun. Ya, saya syarahnya. Ya, mendekonstruksi hadis-hadis Sunni, mendiskualifikasi bukan hanya itu, tapi juga ulama-ulama kita yang merawikan hadis dari Rasulullah SAW. Padahal beliau ini bernama siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Jadi Ibnu Syihab dan Az-Zuhri itu satu orang, bukan dipisah menjadi dua orang. Ini seperti ditulis oleh tokoh Syiah itu. Ya, sayangnya ini dia berani mengambil kesimpulan ketika menyebut Ibnu Syihab tidak terdapat dalam kitab Rijal dan Az-Zuhri adalah pencipta hadis maudhu. Jelas Ibnu Syihab Az-Zuhri sudah dinyatakan oleh para ulama dia adalah orang yang paling alim terhadap hukum-hukum Rasulullah, hukum para khalafaur rasyidin dan seterusnya. Berikutnya, mendekonstruksi, mendiskualifikasi sahabat Muawiyah. Benarkah Rasulullah SAW melaknat Muawiyah? Nah, ini ada contohnya katanya. Berikutnya terus. Sebagai contoh, Rasulullah pernah melaknat Abu Sufyan, Muawiyah dan Amr bin As. Ini kata Jalil Rahmat halaman 73. Ya, kemudian dalam Sahih Muslim diriwayatkan kutukan Rasul kepada Muawiyah, semoga Allah tidak pernah mengenyangkan perutnya. Ditambahi apa kata-kata oleh Jalil Rahmat, konon ia mati karena kebanyakan makan. Akibat doa dari Rasulullah itu. Ya, ini kan kembang-kembangnya dibuat sama dia. Ya. Padahal jawabannya doa Nabi itu tersebut jika tidak dipahami dengan baik, ya, karena minimnya wawasan bahasa Arab dan adanya sifat kebencian terhadap sahabat, maka bisa berarti sebuah kutukan dan laknat. Ya, karena dasarnya sudah berangkatnya. Jadi betul kata pepatah, ya, wa ainus sukhti, apa itu? An kulli an ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti an kulli apa? An kulli tubdil masawi. Jadi kalau sudah dasarnya kebencian, mau bagaimanapun itu pasti ditafsirkan ini sebagai kutukan dan laknat. Padahal Rasulullah jelas Nabi itu lam ub'as la'anan wala fahasan. Nabi menyatakan aku tidak diutus oleh Allah menjadi tukang laknat, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor melaknat sahabat. Tidak pernah Rasulullah. Jadi harus dikompromikan ini hadis ini, kata-kata yang zohirnya seperti itu dengan penegasan beliau lam ub'as la'anan wala fahasan. Tidak mungkin Rasul melaknat sahabat-sahabatnya sendiri. Kemudian doa Nabi yang juga terdapat disalahpahami adalah doa untuk Mu'az bin Jabal. Ini bisa disalahpahami. Mu'az bin Jabal saja pernah dikatakan begini oleh Rasulullah, ya Mu'az, takilat ka ummuk. Wahai Mu'az, kamu telah kehilangan ibumu. Apakah ini juga berarti laknat buat Mu'az bin Jabal? Nauzubillah. Ya, bukan untuk itu. Tapi maksudnya ucapan berikutnya atau doa dari Rasulullah itu perlu dipahami dengan perhatikan konteks dan kebiasaan masyarakat agar jelas makna dan maksud perkataan doa Rasulullah itu. Doa seperti itu kebiasaan orang Arab, yaitu masuknya lafaz atau perkataan yang tidak dimaksudkan dengan makna sebenarnya. Kalau bahasa kita ini disebut dengan majas ironi, ya, kata-kata ironi. Takilat ka ummuk atau taribat yaminuka. Itu ungkapan biasa mereka ucapkan dengan tujuan memuliakan kedudukan seseorang, karena kedekatan hubungannya atau untuk jawaban atau karena pendengar merespon untuk supaya pendengar itu merespon dengan baik. Ya, ini jawaban dari Bapak Ibu sekalian, saya kira itu beberapa syubhat, ya, yang contoh-contoh yang bisa kita hadirkan di sini. Ya, syubhat-syubhat lain ada dalam buku saya tidak bisa tampilkan semuanya. Ini buku saya judulnya Tafsir Sesat 58 Esai Kritis Wacana Islam Indonesia. Ini kritik terhadap tafsir-tafsir liberal, tafsir Ahmadiyah, tafsir Syiah dan sebagainya, pemikiran-pemikiran mereka. Ini sudah dibukukan. Awalnya adalah makalah-makalah dan artikel saya. Alhamdulillah sudah dicetak. Ini ada sekitar 430 halaman. Nanti bisa Bapak Ibu cari di toko buku atau kalau enggak ya nanti bisa pesan sama saya. Ya. Waktunya berapa lama lagi? Sudah habis. 15. Baik, setengah jam lagi, ya. Baik, saya kira berikutnya ini adalah sedikit saja, berapa menit, ya, respon daripada ulama di Indonesia
mengenai Syiah Rafidhah ini ya sudah dilaksanakan seminar nasional yang digagas oleh MUI bekerjasama dengan pimpinan besar atau pengurus besar Nahdlatul Ulama ya, dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 97 yang menegaskan, cuman juga tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ya menyatakan ajaran Syiah ini Rafidhah adalah ajaran yang sesat dan kita harus membentengi Ahlus Sunnah ya agar jangan sampai kita ini kebobolan ya, kemudian kemasukan angin, sebab tanpa kita sadari ya Syiah ini sudah berbuat terlalu jauh ya. Di Indonesia ini sudah banyak buku-buku yang mendiskreditkan sahabat, mendiskualifikasi sahabat Rasulullah, menafsirkan ulang konsep-konsep ajaran Islam yang bertentangan dengan akidah Rafidhah mereka ya. Sangat banyak Pak, kalau kita mau kumpulkan ya, itu kalau di Islamic Book Fair itu banyak sekali kita sudah kumpulkan, dan sebagian hasil dari penelitian kita itu sudah dituangkan dalam buku kecil panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Sebab itu MUI Jawa Timur ya telah menetapkan bahwa memfatwakan ajaran Syiah ini adalah sesat dan menyesatkan. Dan saya ada titip salam dari Kiai Abdul Somad Bukhari ya, kemarin beliau katanya mau hadir tapi tidak bisa karena bentrok, dan titip salam pesan bahwa pertama ya, kasus Syiah di Jawa Timur ya itu kasus penodaan agama, dan itu sudah ingkrah, sudah sah menurut hukum positif di Indonesia, dan sudah divonis hukumannya 4 tahun ya. Jadi ini bukan hukuman abal-abal, bukan hukuman main-main ya. MUI Jawa Timur menitipkan pesan, menyampaikan supaya bahwa kasus Tajul ini sudah ingkrah sebagai kasus penodaan agamanya, artinya dalam konteks hukum positif Syiah telah menodai agama. Pertama. Yang kedua, Kiai Abdul Somad Bukhari menitip pesan juga kepada saya, gugatan ya seorang pengacara Syiah namanya Teguh terhadap fatwa MUI Jatim sudah ditolak resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga oleh Mahkamah Agung. Jadi hukum positif sudah jelas, tinggal keberanian aparat-aparatnya. Nah, hanya saja ini masalah bergeser ke dalam masalah politik ya. Saya kira itu. Dan juga jangan salah, dalam masalah kasus HAM yang menjadi korban itu bukan hanya satu orang Syiah di Sampang, tapi juga satu orang Sunni dari kalangan Nahdlatul Ulama di Jember, di Puger ya, yang dibacok dan dikeroyok oleh orang Syiah sampai meninggal Pak. Ini belum ada penyelesaian hukumnya. Jadi Pak Kiai Abdul Somad juga sedang memperjuangkan ini agar pelaku yang menyebabkan meninggalnya warga NU di Jember ini juga harus dihukum sebagaimana kasus di Syiah di Sampang yang menimbulkan satu korban tewas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Fahmi Salim MA. Setelah kita dengarkan bersama-sama bagaimana syubhat-syubhat, kepalsuan dan kedustaan yang dilakukan sendiri oleh Syiah di Indonesia bahkan ya. Karena itu mewarisi dari Syiah para guru-guru mereka ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab pertama. Waktu kita asar jam 3:14 ya, sesuai dengan ininya Kementerian Agama. Baik, silakan 3 penanya kalau untuk sesi pertama ini berkaitan dengan syubhat Syiah. Halo. Bikin pantun dulu, pantun. Baik, sebutkan nama dari organisasi mana gitu. Mungkin nanya langsung ke depan aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena ini menyangkut subhat. Ya, nama sama. Nama saya Hamzah Johan dari PMB juga boleh, dari IPM. Saya ketua IPM Batam
IPM. Ikatan Persaudaraan Mubalih. Karena ini bicara soal subhat, tadi kami beberapa ustadz ngumpul di bawah juga dapat terindikasi dengan perkara subhat itu. Ada seorang ustadz dari Jawa datang ke Batam ini yang stressing tugasnya itu adalah menghadapi salafi, ya, sehingga kemana-mana dia berkoar, sistem metodologi dia menyampaikan dakwahnya itu seperti mau perang gitu, ya. Di celah seperti itu ada jamaah bertanya kepada beliau, Pak Ustadz, itu orang Sunni di Syria itu yang lagi bergolak perang itu dihajar itu oleh orang Syiah, bagaimana itu? Lalu dia menjawab, oh itu salah pemberitaan. Sebenarnya orang Syiah dengan orang Sunni di negara-negara Arab itu akur-akur, itu baik-baik semua. Nah ini maksud saya itu, yang beliau itu terindikasi orang NU, mengaku orang NU, memperjuangkan bagaimana menekan salafi, tetapi ketika ditanya persoalan Syiah ini, kenapa dia bisa seperti itu? Nah ini yang perlu tolong Bapak anukan, carikan celahnya, apakah memang ini penyusupan Syiah dengan berbagai cara seperti, dan ada lagi dia mengaku dari NU. Nah ini rekam jejaknya ini tolong ditelusuri lagi, apakah memang ada dari NU, atasan NU, pejabat NU, maksud saya itu penguasa-penguasa yang Jakarta itu, yang memang memberikan mandat kepada beliau itu, atau memang hanya sekedar pengakuan-pengakuan. Tapi kalau menurut kita, mengaku-ngaku seperti itu dengan etika yang tidak pas dalam penyampaian dakwah yang seperti mau perang itu kan, itu tidak punya etika kita menurut kita, ya. Nah oleh sebab itu perlu ditelusuri lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Penanya yang kedua, silakan. Ustaz Adil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil dari Radio Hang, Pak Ustadz. Pertanyaan saya, setelah kegiatan-kegiatan yang dibuat Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Dewan Dakwah, kita semakin jelas tentang bahaya dan penyimpangan Syiah ini. Memang sepertinya nggak bisa, sudah kayak matahari di siang bolong seperti itu. Jadi nggak bisa lagi kita tutup-tutupi. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Ustadz Fahmi Salim, apakah kajian-kajian seperti ini perlu nggak kita buat semacam pernyataan resmi dari kita dari sini, bahwa kita masyarakat Batam dan Kepri menolak Syiah total gitu. Kemudian kebetulan di sini juga ada, kebetulan saya dari Radio Hang, di sini juga saya lihat ada dari Radio Sela. Bagaimana kalau rekomendasi ini, acara-acara ini diputar ulang habis-habisan, dan mungkin langsung dari MUI talk show tentang bahwa itu memang dari pemerintah, dari masyarakat semua menolak Syiah secara total. Bisa nggak kita sosialisasi apakah cara ini efektif atau tidak? Bagaimana ini Fahmi Salim? Langsung misalkan di Hang, kemudian Radio Sela, kemudian Radio Big FM, dan juga radio yang lain. Jadi langsung atas instruksi dari Majelis Ulama Indonesia untuk Batam dan Kepri dan DDI membuat surat resmi bahwa kalau perlu talk show di radio-radio yang ada.
Jadi kami dari Radio Hang sangat mendukung program-program seperti ini untuk segera sosialisasi seperti itu. Mungkin itu apakah jadi pertanyaannya cara ini apa dipandang efektif atau memang ini harus atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, satu lagi terakhir. Bonus. Baik, kita tidak paksakan kalau memang cukup dua penanya dan mudah-mudahan mewakili peserta yang lainnya. Fadhol. Hah? Kalau anak panjang pertanyaan nanti. 4 mata aja. Baik, terima kasih. Yang pertama merespon pertanyaan dari Ustadz Hamzah dari Ikatan Persaudaraan Mubalik Kota Batam. Iya, ini memang sangat menarik fenomena ini dan saya pertama kali mendengarnya ini juga turut prihatin ketika awal saya mendengar ada konflik terbuka mengenai ribut-ribut mengenai Salafi dan seterusnya, kemudian ada jabhah atau front ya pembela macam-macam. Itu saya pikir awalnya mungkin saya dengarnya itu wah ini satu niat yang baik mungkin untuk meluruskan atau tawasobil haq tawasobil sober, tapi kalau sudah sampai kepada taraf tadi seperti mau perang ya, tentu saja meluruskan masalah khilafiyah kalau dengan cara-cara kasar seperti itu sudah bukan lagi tawasobil haq ya. Kalau sudah mengancam secara fisik dan lain sebagainya ya, ini bukan lagi akhlak Islam. Kita boleh saling mengingatkan, saling nasihat menasehati, tapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan ya, bukan cara-cara yang mengedepankan otot ya, kampungan lah seperti itu. Mohon maaf bahasa saya ya. Artinya kita bisa berdebat mujadalah billatihi ahsan. Kalau tidak bisa bil hikmah wal mau'izah hasanah, bisa bil jidal bil ahsan, dan tidak perlu kita tarik urat leher tegang-tegang seperti itu ya, karena pada dasarnya prinsip-prinsipnya sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Adapun perbedaan penafsiran mengenai asma sifat, perbedaan soal takwil ya silahkan masing-masing ya, itu urusan internalnya meyakini prinsip-prinsip tersebut. Jangan dibawa harus ini harus takwil, ini harus tidak, ini harus lah, ini sudah nanti jadinya akhirnya timbullah konflik seperti itu. Nah, yang ini yang saya kira rentan isu-isu seperti ini bisa disusupi ya, terus terang disusupi oleh golongan Syiah yang memang ingin menghancurkan Ahlus Sunnah semuanya. Syiah itu bukan hanya memusuhi apa yang disebut dengan kelompok Salafi misalnya, tapi seluruh Ahlus Sunnah apapun bentuk namanya, organisasinya, selama itu tidak percaya kepada imamah, rukun imamah, itu dianggap musuh, Pak ya. Itu nasibi namanya ya, nawasib bagi mereka harus diperangi ya. Tentu dalam kondisi minoritas mereka memiliki ukuran perhitungan-perhitungan, tapi kalau mayoritas nanti atau sudah bisa signifikan kekuatan mereka ya, mereka bisa melakukan hal itu ya, seperti yang terjadi di Timur Tengah ya. Nah, jadi kita ini harus bersatu, jangan mudah dibodohi, jangan mudah ditipu oleh mereka ini ya, karena yang mereka musuh itu bukan Salafi atau mereka ingin mengajak satu jamaah dari kalangan kita, kalangan NU untuk ini ya, untuk menyerang satu kelompok lain ya di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, akhirnya nanti kita diadu domba. Nah, oleh sebab itu kita harus waspada, harus hati-hati. Sebab di MUI kita sudah tegas menyatakan bahwa ada taswiyatul manhaj, penyamaan pola pikir paham keagamaan ya. Perbedaan-perbedaan yang dalam koridor ma'ana alaihi washabi harus ditoleransi. Kalau yang sudah menyimpang dari itu harus diamputasi. Itu istilahnya ya, pimpinan-pimpinan di MUI pusat yang itu semua berasal dari semua ormas Islam ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis ya, ada Al-Irsyad, ada macam-macam di sana, ada Al-Wasliyah ya, ada IKADI dan lain sebagainya. Jadi ini yang hal-hal yang kontraproduktif. Kita harus hati-hati mana yang memang betul-betul murni untuk
nasihat menasehati dalam rangka kita sama-sama berdakwah, mana yang ini betul-betul ditunggangi, yang ini harus hati-hati. Ya, ternyata konon, ya, yang saya dapat info dari tokoh-tokoh di sini dan juga dari Prof. Baharun, seorang yang namanya itu Ustadz yang datang di sini mengacak-acak daerah Batam ini, ternyata ya memang dia bekerja sama dengan Syiah. Terakhir malam Sabtu di Jakarta, di Kembangan Utara itu, di Jakarta Barat, dia menghadiri acara bedah bukunya istri Jaludin Rahmat yang menggugat MUI. Ya, MUI katanya sesat menurut kriteria 10 aliran sesat. Nah, di bedah buku itu dia datang. Jadi yang diundang ini dari kalangan NU yang nggak muktabar, yang nggak diakui itu. Ngundang juga dari Muhammadiyah, ada Dr. Zuhdi, saya kenal. Itu nggak diakui juga sama Muhammadiyah, sudah dikeluarkan. Tidak diberi jatah ngajar lagi di UHAMKA, sudah pokoknya nggak, jangan bawa-bawa nama Muhammadiyah, kata pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Jakarta begitu, cerita ke saya. Jadi yang mereka undang, yang mereka ajak kerjasama ini adalah orang-orang yang memang parasit di dalam tubuhnya, mohon maaf bahasa saya. Dan itu memang fakta. Artinya merongrong di dalam tubuh ormas itu sendiri, ya, baik di NU maupun di Muhammadiyah, mengatasnamakan ormasnya, lalu bikin kerjasama dengan Iran, dengan macam-macam supaya diterima dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita waspadai, ya. Ini sudah saya konfirmasi. Jadi harus kita bedakan. Jadi tokoh-tokoh umat di Batam ini kan sudah hidup rukun berdampingan sejak lama, ya. Dari NU-nya, Muhammadiyahnya, Dewan Dakwahnya, dengan corak ragam pemikiran aswajanya yang macam-macam itu. Ya, ini kan sudah duduk rukun bersama-sama. Masa mau diobok-obok lagi dengan hal-hal yang seperti ini? Nah, juga kalau ingin nasihat menasihati tidak perlu dengan cara-cara yang tidak pantas, kekerasan seperti itu. Nah, ini syubhat. Nah, sekarang syubhatnya juga kita bisa mengidentifikasi. Ada Ustadz di Jakarta yang menyampaikan kepada saya, Ustadz Fahmi katanya, sekarang ciri untuk mengetahui seorang ini, tokoh ini apakah dia pro Syiah atau tidak adalah dalam memotret masalah Suriah. Biasanya kalau yang pro terhadap Syiah mengatakan masalah Suriah itu politik. Ya, itu bukan konflik Sunni Syiah, ya. Ini dia bela-bela Bashar al-Assad, ya, membela Bashar al-Assad. Ini adalah konspirasi Amerika, Zionis dan sebagainya. Padahal itu murni revolusi dari rakyat. Ya, pemimpin-pemimpin ulama di Syria yang tergabung dalam Rabithah Ulama Syam, mereka ini mazhabnya Syafi'i, Asy'ari. Mereka tegas mengatakan ini bukan revolusinya Wahabi. Ini revolusi kami Ahlus Sunnah, dan kami minta doa dukungan dari ulama-ulama di Indonesia, apapun ormasnya. Itu bilang begitu Pak ke saya. Ya, ketika kita teman kawan-kawan kita di Sahabat Al-Aqsa kunjungan ke Syria bawa bantuan, itu disampaikan oleh Syekh Ahmad Rifai. Beliau adalah ahli qiraat, ya, imam dulu di Masjid Umayyah. Itu mengatakan begini, ini bukan revolusi Wahabi. Siapa bilang? Itu omongan Syiah yang mengatakan begitu, revolusi Wahabi. Tidak, ini revolusi Ahlus Sunnah, rakyat yang ditindas puluhan tahun oleh rezim Bashar al-Assad dan bapaknya Hafiz al-Assad. Ya, ini murni dari rakyat dan ulama-ulama yang menimbulkan revolusi ini, bukan soal intervensi Wahabi katanya begitu. Nah, itu sendiri yang disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama kita di Syam, ya. Nah, dari situ ketika kita bisa membaca itu semua, nah bisa jadi apa yang kita khawatirkan, penyusupan-penyusupan ini begitu marak, dan memang sudah ada pernyataan mereka resmi bahwa kami memasang agen-agen kami, kaki-kaki di tubuh semua ormas Islam di Indonesia ini. Mereka mengatakan begitu Pak, ya. Dalam satu investigasi yang dilakukan oleh santri Isid Gontor, dia datangi pusat Syiah di Jawa Timur, di Bangil, dia wawancara dengan tokohnya dan sebagainya, sampai tokohnya ini mengaku, ya, terus terang bahwa saya sudah menulis satu risalah yang membuktikan bahwa Quran yang sekarang ini palsu. Cuma ditahan oleh teman-teman saya, takut orang Sunni pada marah. Pertama itu. Lalu dia mengatakan apa? Kami itu ulama-ulama Sunni itu bodoh-bodoh dan mudah kita tipu
karena kita sudah pasang banyak orang, kita susupkan di ormas-ormas mereka. Ini pernyataan lisan loh Pak, jangan main-main. Itu sudah ada laporan investigasinya di di website hidayatullah.com ya, itu turun langsung dari santri Gontor yang sudah S1 sedang melanjutkan S2 ya, dalam penelitian tentang Syiah di Jawa Timur sudah mengatakan begitu. Artinya kita harus hati-hati ya. Bisa jadi itu semua disusupkan, ada antek-anteknya untuk mengadu domba dan merusak keharmonisan umat Islam di Indonesia ini. Yang kedua ya, dari Ustadz Aidil ya, saya kira sosialisasi ini perlu juga ya, mengingat ancaman dan bahaya Syiah ini memang sudah betul-betul nyata. Yang menyampaikan ancaman itu bukan lisan sembarang orang, sembarang lembaga ya. Kemarin saya bersama Kiai Ma'ruf diminta untuk menerima delegasi dari Dewan Pimpinan Pusat Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah ini adalah organisasi keturunan Sayyidina Ali ya, Sayyidina Hasan dan Hussein ya, zuriyah Sayyidina Ali. Itu organisasinya, ormasnya Rabithah Alawiyah yang dalam ADART-nya berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakidahkan Asy'ariyah. Itu Pak Kiai Ma'ruf Amin menerimanya dan minta saya mendampingi beliau ya. Cerita di situ Pak Kiai Ma'ruf bahwa ancaman kita sekarang ini yang nyata ini disampaikan langsung oleh Gubernur Lemhanas, adiknya Hendarman Supanji, itu kakaknya atau adiknya itu ya, yang dulu Jaksa Agung. Ini kakaknya yang Pak Supanji juga nama ujungnya, itu mengatakan, Pak Kiai Ma'ruf, ancaman kita sekarang dan ke depan ini sebenarnya bukan lagi, atau ya meskipun masih ada katanya ancaman terorisme, tapi ancaman dari Syiah. Ini untuk NKRI sudah jelas, nyata. Ini Gubernur Lemhanas mengatakan begitu. Ya, ditambah lagi dengan pernyataan banyak tokoh ya yang menyatakan demikian. Ini tokoh-tokoh nasional, termasuk Pak A.M. Hendro Priyono juga mengatakan demikian. Karena mereka punya milisi-milisi yang dipersenjatai dan sudah memberikan mengirim orang untuk bertempur di Syria. Ya, itu ada yayasannya, sudah ditelusuri oleh intelijen kita. Jadi sudah sampai ke sana. Ya, karena mereka sangat militan ya. Sebab itu kita para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ormas-ormas Islam Ahlus Sunnah ya, harus juga membahu-membahu bersama pemerintah, bersama jajaran pemerintah kota dan provinsi ya, untuk sosialisasi penolakan terhadap unsur-unsur Syiah ini di wilayah kita masing-masing, untuk menjaga wilayah kita dari infiltrasi faham mereka. Ya, saya kira itu sangat perlu dan semua harus bahu-membahu ya, dalam ikatan Rabithah ya, ukhuwah Islamiyah ya, kesatuan akidah, kesatuan manhaj ya, kesatuan gerak langkah dakwah kita ini harus kita sinergikan dengan lebih cantik, lebih baik ya. Tapi juga saran saya dengan bahasa-bahasa yang elegan, tidak perlu dengan bentuk misalnya forum ganyang Syiah. Bahasa-bahasa itu jauhkan, jangan. Kita orang beradab ya, artinya jangan pakai istilah ganyang dulu, ganyang Malaysia apa ini, ganyang aduh, tidak menguntungkan kita. Ya, pakai istilah yang soft, yang lembut, yang merangkul semua umat untuk menyadari bahaya ini. Ya, bisa dipikirkanlah bahasanya apa. Yang penting ya forum apa, peduli keselamatan bangsa. Nah, itu kan netral. Tapi isinya kajian-kajian, kita sosialisasi ya bersama seluruh ormas Islam tentang bahaya Syiah dan ancamannya terhadap NKRI ini. Jadi forum peduli keselamatan bangsa. Sebab ini kita bicara begini untuk menyelamatkan bangsa kita ke depan, NKRI ke depan. Kalau tidak ingin menjadi Suriah kedua, tidak ingin menjadi Afghanistan kedua ya, karena di sana juga ada pengaruh-pengaruh Afghanistan itu, Taliban dijatuhkan itu konspirasi Amerika dengan intelijen Iran juga. Ini kita dapat informasinya. Ya, apakah kita mau jadi seperti Yaman juga? Nah, ini yang harus kita hindari ya. Itu kita yang peduli terhadap keselamatan NKRI ke depan harus bersatu
ya bahu membahu untuk menangani masalah ini dengan cara-cara yang baik, elegan, yang beradab. Saya kira itu. Terima kasih. Jazakallah khairan atas jawaban dari Ustadz Al-Fadil Fahmi Salim MA. Sekiranya ada satu tanggapan, satu pertanyaan, dua pertanyaan dari hadirin sekalian, kita buka sesi yang kedua, dipersilakan. Ada? Asar insyaallah pukul 3:14. Satu pertanyaan dari Pak Abdurrahman. Oke, kita persilakan ke depan lah. Di depan. Ini penanya terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Fahmi Salim yang tadi menjelaskan tentang Syiah ini dan bahayanya. Kita di provinsi untuk Kepri ya terutama, walaupun Syiah itu prosentasenya kita rasakan masih kecil, tapi itu tanpa kita duga itu akan menjelma menjadi besar ya, karena ibarat api dalam sekam itu kan tak kelihatan. Nah, kalau yang tidak kelihatannya susah kita. Oleh karena itu di satu sisi ya, satu sisi kita menekankan kepada masyarakat tentang bahaya daripada Syiah ini, bukan saja akan membuat kita itu syirik ya, akan mengkafirkan kita karena sudah tidak bertuhan kepada Allah lagi, bertuhan kepada benda manusia tadi. Tapi yang paling penting bagaimana upaya kita ya, tokoh-tokoh ini membuat kita menyusun saf yang rapat ya, menyusun saf yang rapat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, ini Sunni, inilah yang diwariskan oleh Rasulullah yang bisa memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Karena masyarakat kita ini saya lihat banyak nggak ngerti juga Sunni itu apa Pak ya? Itu bagaimana NU Pak, bagaimana Muhammadiyah Pak, bagaimana Salafi Pak, bagaimana Wahabi Pak, itu semuanya kan kelompok Sunni. Tapi di dalam menjalankan dakwahnya itu yang agak sedikit trennya berbeda. Nah, tapi ini Sunni. Kadang-kadang ini juga sampai tumbuh suatu pernyataan, kita jangan terlalu membencikan Syiah ya, tapi yang dalam kita sendiri Salafi Wahabi juga harus kita ini kan suatu sikap ya. Kita harus bisa membatasi mana Sunni, mana Syiah itu dulu. Nah, kalau ini ternyata bisa kita bedakan, itu sudah susah kita. Ini di antara tokoh-tokoh kita ini, karena kita setiap bulan pertemuan tokoh, itu ada terbetik kalimat itu. Ini sudah bahaya. Kalau kita ini, kalau Wahabi, Salafi itu masih dalam kalangan kita, ya kan? Hanya mungkin ibarat apa bahasa, ada yang lunak, ada yang halus, ada yang keras, ada tengah kerasnya gitu. Tapi kalau sudah kita tidak bisa membedakan lagi, muncul sikap jangan Syiah yang kita musuhkan, tapi di kalangan kita lebih parah dari itu. Nah, ini kan sudah susah ini membedakan. Hanya maka perlu kita jelaskan dulu benang merahnya antara Sunni Syiah. Yang Sunni itu ini, standarnya ini. Nah, ini yang harus kita jelaskan kepada masyarakat kita. Jadi sehingga kita dengan kita tidak berbentuk, kita ingin merapatkan saf, ya, ingin membangun ukhuwah, tapi di antara kita benturan dikit saja dibesar-besarkan seperti NU dengan Muhammadiyah, masalah usalli, masalah kunut, itu kan masalah puruk itu, tapi jadi besar, bisa berbunuh-bunuh juga dan bisa dikembangkan jadi fitnah. Nah, ini minta di samping kita gencar mensosialisasikan Syiah ini, tapi kita juga bagaimana mengajak kelompok kita rapatkan barisan, kuatkan Sunni ini. Dari bagaimanapun formatnya ini kita jadikan satu dan sama. Jadi enak kita berjuang itu. Jadi sekarang ini Syiah juga bisa melaga kita sama kita, karena dia menganggap dia mazhab. Nah, ini yang susah. Kalau sudah masuk mazhab Syiah berarti dah kelompok kita ini. Padahal prinsipnya sudah lari. Akidah Syiah itu sudah syirik itu, tidak ada mengaku kepada lillahi ta'ala lagi.
Itulah menurut pemahaman saya. Terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdurrahman, Ketua Dewan Dakwah Kota Batam. Memang betul pergerakan mereka walaupun kecil tapi menggigit, ya, dan ibarat api dalam sekam, ya. Makanya Allahyarham Dr. Muhammad Nasir sudah mengingatkan kita, ya, agar fitnah tasayu ini harus kita padamkan sedini mungkin ketika mereka masih kecil, sebelum menjadi besar. Karena kalau api sudah menjadi besar, sulit dipadamkan, bisa membakar gedung ini semua. Indonesia bisa dibakar, ya, dihancurkan pilar-pilar kebangsaan kita, pilar-pilar keislaman kita, kalau mereka sudah membesar. Makanya harus betul-betul diisolir mereka ini, harus dipadamkan api itu sejak kecil, sejak awal, ya. Dan kita belum terlambat. Artinya tentu kalau mereka dikumpulkan seluruh Indonesia mungkin cukup banyak, ada sekitar 2 juta. Tapi kalau di wilayah-wilayah sendiri kan tentu tidak seperti itu, ya. Paling sel-selnya itu ada beberapa. Nah, itu harus kita cepat bertindak bersama dengan pemerintah, Kementerian Agama untuk membina mereka ini, terutama pengikut-pengikutnya yang harus diselamatkan karena mereka orang awam, ya, dijerat dengan hadis-hadis, ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, nggak ngerti bagaimana cara menjawabnya, ya terpesona ikut, ya. Orang yang nggak pernah di pesantren, nggak pernah bahkan yang sudah di pesantren pun ada yang terjerat, ya. Dari NU ada, dari Muhammadiyah, dari Persis pun ada, ya. Padahal Persis kurang apanya itu, ya, kritikus hadisnya itu, ngeritik hadis ini ya, itu sudah dilatih kritis. Tapi kok dengan Syiah ini dalil-dalilnya banyak yang doif, yang maudhu, itu kok masih ada yang mau itu, ya. Luar biasa ini, ya. Jadi kelemahan kita barangkali juga dari segi edukasi, pendidikan kepada umat. Kita tidak terbiasa menyampaikan bagaimana cara menjawab syubhat-syubhat itu dalam akidah, karena kita merasa nyaman, mayoritas kok, Syiah itu sedikit, sedikit, ini sedikit, nggak masalah. Sampai saya agak kesal juga ketika dalam diskusi itu Prof. Azumardi Azra mengatakan, jangan kita khawatirkan Syiah itu berapa sih, kecil mereka, yang intelektualnya cuma 1 Jaludin Rahmat aja, yang lain tidak ada. Saya bilang, Pak, hati-hati Pak kalau ngomong, mereka ini kecil-kecil cabai rawit, ya, menggigit juga, ya, bukan hanya Jaludin Rahmat, tokoh intelektual yang masuk ke dalam jebakan Syiah ini. Saya bilang, ya, dosen-dosen perguruan tinggi, bahkan direktur-direktur perusahaan multinasional pun ada, ya. Ada satu buku ditulis, saya melihat di toko buku di bandara, itu ditulis oleh mantan direktur perusahaannya Abu Rizal Bakri, ya. Salah satu anak perusahaan Abu Rizal Bakri ternyata dia Syiah. Coba, level elit seperti itu ada yang jadi Syiah. Ini nggak main-main, ya. Kemudian di level direksi Bank Indonesia di bawahnya, level eselon 2 atau 3 itu, Prof. Baharun punya data, juga ada. Sehingga waktu Miumi dulu di Jakarta mau mengadakan tablik akbar menolak Syiah, itu sampai digagalkan, tidak boleh pakai masjidnya Bank Indonesia, Pak, ya. Sampai segitu lobbynya. Kita yang mayoritas nggak bisa berdaya apa-apa. Akhirnya takmir masjidnya nggak bisa ngomong apa-apa. Mohon maaf Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, bukan Bakhtiar di Batam ini ada Bakhtiar juga. Mohon maaf kami tidak bisa, ini karena arahan dari atas, katanya begitu. Nggak bisa kita pakai tempat. Akhirnya kita pakai tempat di Masjid Dewan Dakwah di Keramat Raya, di Al-Furqon, ya. Itulah tantangan kita. Jadi jangan kita sekali-kali menyepelekan, mereka ini sudah menyebar ibarat kanker, ya. Sel-sel itu sudah menyebar.
ya, dan harus diantisipasi sedini mungkin. Dan satu ya mantra sihirnya yang paling menyihir umat Islam ini adalah istilah ahlul bait. Ya, kemudian tidak diungkapkan apa itu jati diri Rafidhahnya, tidak diungkapkan jati diri apa Syiah Imamiyah. Mereka menghilangkan atau menghindari untuk memperkenalkan ajaran mereka ini kepada orang awam, tidak menggunakan istilah Syiah Imamiyah apalagi Rafidhah. Wah, itu terlalu jauh. Mazhab ahlul bait, mazhab pencinta keluarga Nabi, ya begitu. Orang mudah tertarik Pak, orang awam ini, ya. Itu. Kemudian jadi itu dari segi apa pergerakan harus kita isolir, dan juga pendidikan edukasi kepada umat. Saya kira perlu juga tadi betul jelas didudukkan benang merah ahlu sunnah ini apa. Dan MUI sudah melakukan, tinggal kita memfollow up. Benang merahnya ahlu sunnah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, sudah jelas apa yang dipraktekkan oleh Nabi dan diriwayatkan oleh sahabat, termasuk di dalamnya tentu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain, itu masuk kategori sahabat sudah. Jadi tidak perlu lagi bikin istilah-istilah mazhab ahlul bait ya. Kalau istilahnya Habib Ahmad Zain Al-Kaf yang di Jawa Timur itu mengatakan bukan mazhab ahlul bait, tapi mazhabnya ahlul bait adalah ahlu sunnah. Jadi bukan mazhab ahlul bait, nggak ada mazhab ahlul bait, adanya mazhabnya ahlul bait adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ini yang harus kita harus pandai main kata-kata itu. Ya, tidak ada mazhab ahlul, adanya juga mazhabnya ahlul bait, itu ya ahlu sunnah mazhabnya gitu. Ya, nah benang merahnya sudah jelas, tinggal kita duduk bersama, ya mendudukkan mana yang furu kita harus toleransi, mana yang prinsip yang tidak boleh kita toleransi, ya itu jelas. Ya, mana usuluddin, mana usulul mazhab. Kita ahlu sunnah ini punya usul, ya usuluddin, rukun iman, rukun Islamnya sama persis, tidak ada yang beda. Ya, kita boleh cek semua mazhab dalam ahlu sunnah, rukun iman, rukun Islamnya sama. Ini yang disebut usuluddin, ya, usulul iman. Ada usul mazhab. Usul mazhab ini seperti misalnya dalam mazhab Syafi'i ada menerima qiyas, menerima istihsan. Kalau mazhab lain tidak. Mazhab Hambali misalnya menolak qiyas atau sebagainya. Imam Malik ada menggunakan amal ahlil Madinah, yang mazhab lain tidak. Itu namanya usulul mazhab. Kita harus hormati. Wong itu rumah tangga orang kok. Ya kita jangan ikut campur. Urusi rumah tangga kita sendiri. Kalau kita mazhab Syafi'i ya urusi internal kita. Kalau kita mazhab Hambali urusi internal kita. Ya, urusi mazhab Maliki urusi ya internal kita, prinsip kita masing-masing. Ya, nah ini harus itu yang kita dudukkan bersama. Jadi jangan ingin apa mencampuri semuanya lalu kemudian menimbulkan fitnah di antara kita sehingga dimanfaatkan oleh siapa? Syiah. Karena Syiah ini yang berkepentingan untuk merusak dan menghancurkan ahlu sunnah, bukan hanya satu golongan saja tapi semuanya. Ya, mereka berupaya untuk menghancurkan karena mereka memandang basis prinsip ahlu sunnah itu sama, menolak imamah. Siapa yang menolak imamah, nah ini musuh kami. Itu. Ya, seluruh ahlu sunnah menolak imamah, tidak ada imamah rukun dalam rukun iman, rukun Islam. Nah itu jadi musuh mereka. Ya. Kemudian, nah itu. Jadi mana yang sifatnya prinsip dalam akidah usuluddin, mana yang usulul mazhab kita harus hormati satu dengan yang lainnya. Dan itu sudah dibuktikan oleh tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, Imam Syafi'i, ya, bagaimana menghormati Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, juga seperti itu. Dulu tokoh kita Buya Hamka, ya, datang ke mana? Ke rumahnya Ki Abdullah Syafi'i, tokoh NU, ya kan? Atau ke mana? Ke rumahnya Kiai Allahyarham Doktor siapa itu yang dari Kalimantan Selatan, Banjar Idham Khalid, ya diminta jadi imam, ya beliau kunut juga subuh di tempat tamu beliau, apa di rumah yang beliau kunjungi. Sebaliknya ya menerima tamu Kiai Abdullah Syafi'i di Masjid Al Azhar ketika sholat Jumat, diminta beliau untuk naik khutbah Jumat. Buya Hamka perintahkan supaya dilakukan azan 2 kali. Itu toleransi, ya, nggak ada masalah.
Ya, ini sudah dicontohkan dengan baik oleh tokoh-tokoh kita. Maka kita ikutilah teladan-teladan itu agar tidak menimbulkan fitnah yang itu nanti dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan menjadi jelas buat kita semua. Keluar dari acara ini kita memiliki persepsi yang sama, memiliki agenda bersama-sama ya untuk kita wujudkan bersama-sama, tentu di bawah koordinasi Majelis Ulama Kepri dan juga Kota Batam insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Fahmi Salim dan seluruh para penanya dan hadirin sekalian. Mari kita makan buah manggis. Buah manggis dijual di balik papan. Tibalah kita di akhir majlis. Menanti silap tersalah, sudilah dimaafkan. Kita pantau-pantau sikitlah. Baik, kita langsung penutupan atau gimana nih? Lagi tanah atau kita sholat? Ada yang mau disampaikan? Ada yang bisa. Oke, kita langsung persilakan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Al-Fadil Kiai Haji Usman Ahmad. Tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Fadilah narasumber kita, semoga Allah senantiasa melindungi beliau dimanapun berada. Para peserta pembekalan yang dirahmati Allah, mumpung kita masih ketemu beliau, ya kami ini ya curhat, ya urun lembuk kepada pimpinan pusat, Mbak Kiai, Pak Profesor. Pada tanggal 18 malam Majelis Ulama Kota Batam kehadiran Majelis Ulama Kota Surabaya di bawah pimpinan Kiai Muhyiddin Murtanto, sehubungan fatwa Majelis Ulama Surabaya. Ada dokumen yang diberikan kepada kami, ada 32 item pendukung setia, pendukung sehingga ditetapkannya fatwa Majelis Ulama Kota Jawa Timur tentang sesatnya Syiah. Kami mungkin ingin memberikan satu keinginan. Dengan ditetapkannya fatwa Jawa Timur, saya kira ini tadi sudah disampaikan mempunyai kekuatan hukum. Saya kira bisa berlaku seluruh Indonesia. Dan daerah ini terutama Batam kami menyadari dengan keterbatasan sumber daya manusianya, tanpa mengecilkan apa yang ada pada kami. Tapi kalau melihat Surabaya luar biasa, luar biasa. Ketika organisasi ini sudah menancapkan prinsip-prinsipnya di tanah air tercinta Republik Indonesia, seluruh Indonesia, mereka mempunyai badan hukum yang namanya yayasan, dan mereka lebih banyak bergerak di bidang pendidikan, majelis taklim. Ini pengkadernya luar biasa, luar biasa. Di Kepri hanya baru satu yang menurut pemantauan kami, yaitu di Karimun. Dan di Batam ini insya Allah belum, karena Batam sigap tanggap. Ketika ada masyarakat menerima edaran almanak, di situ ada tercantum Ahlul Kisah, Isna Asy'ariyah, ya antum juga Imam Isna. Jadi pada situ kita gerak cepat mengadakan sosialisasi. Sebelum sosialisasi ada teman-teman kita juga yang mengupayakan ada dialog ilmiah tentang Syiah, yaitu saudari kita di Al-Ukhuwah. Baliho dipasang
Tapi rentan waktu terlaksananya dialog ini ada teror. Turunkan balihu. Kalau tidak diturunkan, kami akan turunkan, akan membawa umat. Itu isi terornya. Saya bilang, temonin dia, hadapi dia dengan baik. Tapi teman-teman kita ini merasa takut. Setelah itu kami dari Majelis Ulama ya tidak tunggu kapan, secepatnya kita adakan sosialisasi. Alhamdulillah sosialisasi terlaksana dengan baik. Itu pun masih aja sinyal-sinyal yang namanya teror. Tapi tidak ada masalah, kita jalan terus. Kemudian memang kami ingin terus mengupayakan sosialisasi, ya, majelis taklim, terus karena majelis taklim jadi sasaran. Kemudian ke depan mungkin kita akan buat lebih besar lagi sosialisasi ini sehingga betul-betul menyentuh kepada permasalahan terutama grassroots, supaya mereka tidak terpengaruh oleh penampilan siapapun yang datang ke Batam ini, ya. Memang penampilan mereka itu sangat meyakinkan, tapi semua itu tak lebih daripada musang berbulu ayam. Ini memang kita harus waspadai. Bapak-bapak yang berbahagia, terutama dari beliau, dari Majelis Ulama Pusat, dari tim kajian ajaran sempalan ini di bidang hukum dan undang-undang. Ya, kalau sudah pusat itu ketok palu bahwa fatwa Majelis Ulama Jawa Timur adalah merupakan final, sudah titik lah tentang Syiah, tinggal hal-hal yang lain. Dan ketika ini induknya sudah katakanlah dikubur, tentunya yang rentetannya, yang kaitannya dengan masalah-masalah Syiah, ya apa itu yayasannya, lembaga pendidikannya, ini juga harus semua. Kemudian daripada itu memang harus tidak bisa sepihak. Legislatif yang memproduk lahirnya undang-undang ini juga harus steril. Orang-orang yang menggodok ini daripada paham-paham sesat pada umumnya. Lembaga-lembaga pendidikan juga harus steril. Kalau kita mungkin berbicara dengan dinas itu kan berbicara dinas, sebalik itu kan punya sekolah, punya kepala sekolah dan lain sebagainya, tentara dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, yalah subhanallah, apa tadi? Begitu banyaknya ya. Kami dari Majelis Ulama Kota Batam setelah diketok palu tentang Al-Qiyadah, tadi malam sudah saya sampaikan, itu saya khususnya telepon kepada Kiai Ma'ruf, mungkin kita ambil bahagian Majelis Ulama untuk mengevaluasi materi-materi yang ada di sekolah umum ataupun negeri, ya, supaya ya jelas gitu ya, jadi tidak cukup dipercayakan kepada satu institusi saja, tapi kita harus mengevaluasi. Ya, Ma'ruf belum jawab. Tapi sekarang kondisi begini memang nampaknya Majelis Ulama harus lebih berperan lagi. Ya, setiap kebijakan itu memang harus Majelis Ulama campur tangan, memang ya, harus memberikan masukan, ya, karena tidak menutup kemungkinan ya mereka itu menyusup di sini semua ini untuk mempengaruhi, mewarnai kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian kami ingat, saya punya teman pengusaha. Nah, leadernya ini, tokohnya ini golongan-golongan yang abu-abu ini, mereka dapat kesempatan untuk usaha, ya, dapat bagian. Rupanya sampai ke situ mereka orang. Ya Allah ya Rahman. Ini juga menjadi pemikiran kita, ya, jadi pemikiran kita.
Tapi sekali lagi saudara-saudara, bapak-bapak, para peserta yang hadir pada kesempatan ini, kita bagaimanapun ya, ukhuwah Islamiyah harus kita kedepankan. Kita tahu kelemahan-kelemahan pihak musuh adalah kita ini pecah belah. Tetapi ketika kita bersatu, insya Allah. Apa yang disampaikan oleh Prof ya, bahwa ada seorang tokoh yang datang ke Batam. Ya, alhamdulillah Majelis Ulama bersama ormas yang lain tidak terpengaruh. Kami bisa menjaga diri. Majelis Ulama tidak boleh dibenturkan kepada siapapun. Iya. Kalau mengatasnamakan Nahdlatul Ulama itu ada tata krama. Kalau bawa surat, bawa tugas itu dari pusat harus lewat PW dan lewat PC. Jadi uluk salahnya di situ, tidak boleh morobleng langsung kepada pihak yang ingin menyelesaikan permasalahan, ya tidak kita tanggapi. Ya, itu tata keramanya begitu. Jadi Nahdlatul Ulama itu biasanya itu yang dikedepankan. Ya. Majelis Ulama tidak ingin, ya katakanlah ketika misalnya suatu persoalan ya dengan cara ya tidak sopan santun, ya dengan kasar dan sebagainya. Jadi kita tetap berpegang teguh bagaimana dakwah Rasulullah itu birrifqi walin itu menjadi dasar kita di dalam berdakwah. Insyaallah. Jadi Prof, mumpung kita ketemu, insyaallah Batam memang menanggapi ini tidak main-main. Ya, kami tetap jalan semestinya dan terus mengembangkan sosialisasi ini dan terus supaya sosialisasi ini lebih luas lagi. Dan kalau sementara ini kita mungkin yang hadir pada kesempatan ini Batam dan Tanjung Pinang, daerah yang sudah dilanda oleh Syiah ini belum menampakkan gerakannya, tapi kita dari jauh kita remote, ayo gerak, ayo gerak, ayo gerak, ya, ayo gerak. Tapi insya Allah kedepannya nanti seluruh profesi Kepri kita akan upayakan ya melalui Majelis Ulama Kepulauan Riau, insya Allah. Ya, insya Allah. Nah, kita pun niat tokoh-tokoh yang betul-betul memenuhi kualifikasi kepakaran tentang Syiah ini ingin kami hadirkan ke Batam, insya Allah. Insya Allah. Saya kira ini ya harapan demi harapan. Moga-moga apa yang kami sampaikan ini dengan segala ketulusan ya, moga-moga umat Islam terjaga dalam rangka riayah wal himayah. Moga-moga Allah senantiasa melindungi kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.